Jadi, perkembangan ekonomi digital itu akan meningkatkan pastinya pendapatan negara. Anggap, bagi pelaku usaha, pajak bukan kewajiban, tetapi suatu proses naik kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya, Kautsar Ardiansyah, dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Baik pemirsa, perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Aktivitas jual beli online tidak lagi menjadi sebuah pelengkap, tetapi ini menjadi bagian penting dari pola konsumsi masyarakat. Sekaligus tentu ini menjadi ruang usaha baru bagi banyak pelaku UMKM di Indonesia. Namun belakangan ini perhatian publik tertuju pada pajak isu jualan online yang bagi sebagian orang kebijakan ini dipandang sebagai langkah pemerintah untuk menata ekonomi agar lebih tertib dan juga adil ke depannya. Tetapi di sisi lain muncul juga kekhawatiran masyarakat. Apakah aturan ini justru akan menambah beban bagi pelaku usaha UMKM serta mempengaruhi harga barang atau bahkan memperlambat pertumbuhan transaksi digital? Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan ini harus benar-benar baik dibaca masyarakat? Apakah ini semata soal penerimaan negara atau juga tentang membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dalam jangka waktu yang panjang tentunya? Tentu untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami salah satu narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang akan membantu membahas tema kita hari ini. Sudah hadir di sini ada Ibu Fitriwati Jam'an, SEMSI PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Ibu atas penyelesaian program doktoralnya di Jepang dan senang sekali bisa berbincang dengan Ibu hari ini terkait mungkin tema kita lagi hangat-hangatnya hari ini Bu, yakni mengenai pajak jualan online. Nah, saya ingin bertanya satu pertanyaan mendasar terkait tema kita hari ini Bu. Belakangan ini kan muncul isu terkait dengan pajak jualan di e-commerce atau pajak jualan online yang sempat ramai dibahas. Ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi ini pemerintah mulai serius mengatur terkait pajak e-commerce itu sendiri? Jadi sebenarnya e-commerce ini adalah pengertian dasarnya dulu, e-commerce ini adalah ekosistem ekonomi modern yang dilakukan melalui teknologi digital gitu. Nah sebenarnya e-commerce ini sudah ada sebelumnya ya, teknologi digital sudah ada dan pada saat tahun 95 itu memang sudah ada dari Tapscott itu sudah diperkenalkan, ada bukunya Digital Economics ya. Tetapi 2000 juga sudah muncul ekonomi digital, munculnya Facebook, Amazon, eBay dan segala macam dan akhirnya e-commerce ini berkembang setelah COVID-19. Pada saat COVID-19 dan setelah itu e-commerce ini meningkat dengan pesat sehingga peningkatan ini ditandai dengan khususnya tahun 2024 itu nilai transaksi nominal transaksi di e-commerce ini itu sekitar 650-an lebih 600 miliar juta miliar misalnya. Kemudian ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama tahun 2025. Nah, berdasarkan dari menyatakan bahwa Indonesia itu berada pada level ekonomi digital paling besar di Asia Tenggara. Nah, sehingga melihat bahwa banyak yang masuk UMKM yang masuk kepada sistem online dan tentunya pasti offline juga. Nah, pemerintah melihat bahwa dari sisi online ini banyak yang sebenarnya bisa menjadi
wajib pajak, Ya. tetapi masih kurang kontribusi fiskalnya. Yang mana wajib pajaknya itu sekitar lebih 1.600 juta ya, tetapi yang nyetor pajaknya itu cuma 600-an. Jadi ada gapnya yang besar. Nah ini yang mau bagaimana pemerintah supaya menghindari yang namanya shadow economy. Jadi yang tidak terdata itu bisa terdata sehingga bisa memasukkan pendapatan negara dari pajak online. Berarti memang sektor digital ini sudah sangat berkembang. Jadi ada unsur memang negara bisa ambil penerimaan pajak dari e-commerce itu sendiri. Dan potensinya sangat besar sekali. Gitu. Ya betul. Tadi sudah disebutkan datanya juga ada gap tersendiri yang sangat luas. Jadi itu bisa menjadi momentum pemerintah untuk menarik pajak. Baik Ibu, apakah kebijakan ini itu lebih berorientasi pada peningkatan penerimaan negara yang tadi disebutkan, atau ada tujuan lain seperti menciptakan persaingan mungkin, atau ada bisnis online antara dan offline itu sendiri, atau ada persaingan seperti apa? Jadi ini memang tujuan utama adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari pajak dengan adanya online dan offline. Tetapi di sini pemerintah juga mau menciptakan ada namanya level playing field, ya, artinya setara antara online dan offline. Nah, karena isu yang berkembang selama ini bahwa offline merasa bahwa kita bayar pajaknya mahal, bayar pajak, biaya sewa dan segala macam, tetapi kok online tidak dipajakin gitu. Tetapi bahwa penerapan ini namanya PMK nomor 37 ya tahun 2025 yang diterapkan oleh pemerintah yang mengatur pajak ini. Tapi berdasarkan informasi yang saya dengar dari DJP bahwa pada tanggal 13 Juni 2026 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya bahwa peraturan ini sebenarnya belum ditunda. Mengalami penundaan karena asumsinya penerapan pajak PMK ini baru diterapkan pada saat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 6%. Artinya dalam situasi stabil, karena baru-baru ini pemerintah kan sudah menerapkan namanya 200 triliun untuk sektor finansial. Maka melihat bagaimana dulu peredaran uang di masyarakat dan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang stabil, baru kebijakan ini diterapkan. Gitu. Iya, berarti memang mengikut dari pertumbuhan ekonomi. Tapi karena kita melihat kan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih 5,6%. Jadi belum menyentuh angka 6% tadi yang memang harusnya itu indikator kebijakan ini bisa diterapkan. Nah, kalau misal dalam praktiknya terkait mekanisme pemungutan pajak transaksi dalam e-commerce ini diterapkan, bagaimana sebetulnya mekanisme pemungutannya itu, Ibu? Jadi sebenarnya metode dengan adanya PMK nomor 37 2026 ini sebenarnya dia peraturan ini diterbitkan pada tanggal 12 ya, kalau tidak salah, tapi nanti peraturannya berlaku, tetapi itu pun mengalami penundaan. Nah, sebenarnya mekanismenya penetapan PMK nomor 37 ini hanya diterapkan kepada badan perorangan atau UMKM dengan omset di atas 500 juta per tahun. Ada target. Jadi peraturan ini adalah sangat selektif dan adaptif, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Jadi pendapatan dengan omset ya, bukan laba. Jadi omsetnya di atas 500 juta itu dikenakan 0,5%. Artinya kalau di atas 500, anggaplah 600 juta per tahun, berarti 500 jutanya itu tidak dikenain pajak, sisanya 100 dikenain pajak 0,5. Berarti 0,5 kali 100 ya 500 ribu per tahun gitu. Jadi jadi ada kriteria tertentu, dan itu pun penetapannya tidak langsung. Misalnya pemerintah mau menetapkan langsung ke marketplace, karena marketplace di sini hanya bukan sebagai perantara, tetapi masuk dalam sistem. Dia sebagai sistem yang kerjasama terintegrasi dengan DJP gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Ya, berarti memang yang perlu dipahami masyarakat ini bukan hanya soal ada atau tidak adanya pajak, tapi ada memang indikator bahwasanya itu ada penarikan pajak dari situ. Nah, tadi sempat dibahas terkait e-commerce ini kan bukan hanya perantara, Ibu. Sebenarnya seberapa penting
platform digital ini dalam sistem perpajakan kita saat ini itu seperti apa? Jadi saya rasa dan banyak ahli sudah memberikan analisisnya bahwa dengan adanya e-commerce ini sistem perpajakan kita menjadi lebih terkendali, terkontrol. Kenapa? Karena di marketplace ini sebagai masuk dalam sistem perpajakan ini itu jumlah penjual, rekening penjual, karakteristik sellers itu juga sudah dipegang begitu kan. Jadi kalau ada transaksi misalnya langsung terpotong, maka sebelum misalnya pembeli membeli barang sebelum pendapatan ke sellers sudah terpotong di marketplace. Jadi secara otomatis jadi sistem terkendali, terkontrol dan akuntabel, transparansi. Iya betul. Gitu. Nah tadi kan sempat Ibu bilang terkait omset indikator pajaknya itu harus ditentukan tadi. Nah kalau kita beralih pada apakah semua pelaku usaha online ini otomatis dikenakan pajak atau ada kategori batasan tertentu yang perlu dipahami masyarakat? Ya jelas. Yang pertama kriteria tertentu tadi itu adalah yang tadi omset ya. Omset berarti bukan labanya tapi omsetnya. Yang kedua adalah rekanan jasa online seperti Gojek, ada kan rekanannya kan, itu tidak kena. Kemudian ada juga mengenai misalnya penjualan pulsa atau kartu perdana itu juga, dan ada beberapa aturan-aturan yang dikenain gitu. Jadi tidak serta-merta langsung dikenain. Jadi ada syarat, ini peraturan selektif. Tetapi itu pun harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang. Oh ya, berarti memang pemerintah selektif juga untuk dalam penarikan pajak itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal pelaku UMKM yang tentu jumlahnya juga sangat banyak, terutama di platform digital saat ini. Apakah mayoritas seller online di Indonesia ini sudah cukup siap menghadapi sistem perpajakan digital saat ini? Sebenarnya kalau mau ditanya bahwa siap atau tidak, sebenarnya sebagian besar pelaku UMKM itu masih belum, mungkin karena kurang literasi mengenai pajak. Literasi saja itu tidak cukup. Tetapi misalnya UMKM kecil harus ada pendampingan nyata dari pemerintah. Khususnya misalnya bagaimana membuat buku catatan keuangan yang mana memisahkan rekening pribadi dengan rekening industri usaha gitu. Itu harus diperhatikan. Jadi informasi yang jelas dan segala macam sehingga tidak menimbulkan namanya psychological barrier. Ada nih namanya psychological barrier, artinya kekhawatiran ya kan, itu tadi kekhawatiran penjual atau pelaku usaha untuk masuk dalam marketplace. Iya, memang pelaku UMKM juga tadi harus bisa memang memahami konsep bisnis digital, kemudian perbanyak juga literasi digital terkait penerapan yang baru ingin diterapkan ini terkait tadi pemungutan pajak dalam era digital. Nah, menurut Ibu sendiri tadi mungkin sudah dibahas salah satunya adalah tantangan terkait literasi digital. Sebetulnya tantangan terbesar UMKM itu apakah lebih pada administrasi, kemudian tadi juga literasi pajak, atau ada kekhawatiran tambahan dalam melakukan usaha digital saat ini? Kekhawatirannya itu mungkin ya karena ada namanya consumer behavior di economics kan, di teori microeconomics ada consumer behavior. Jadi misalnya kalau harga di salah satu marketplace itu mungkin naik karena ada pajak atau bagaimana, mereka memilih tempat lain, jadi misalnya di WhatsApp atau di Facebook yang tidak terjangkau dari pajak. Nah, kekhawatiran yang ada juga kekhawatiran yang mana misalnya mengenai pelaporan pajak itu, bagaimana sih melaporkan pajak. Nah, banyak yang belum memahami secara teknis mengenai hal itu, gitu. Dan juga misalnya apabila masuk di konteks melaporkan pajak di konteks. Nah, ini juga belum semua pelaku usaha memahami konsep itu gitu. Berarti mungkin masyarakat lebih perlu untuk bisa memahami secara detail dulu terkait dengan penerapan pada terutama UMKM ya Ibu. Karena kalau kita melihat kan omset dari UMKM ini bisa dibilang sangat fluktuatif, tidak menentu begitu. Jadi memang harus ada pemahaman literasi digital dari situ. Nah, apakah ada resiko-resiko tersendiri atau muncul sedikit ketakutan mungkin daripada pelaku UMKM kita, atau mereka ya enggan masuk di dunia marketplace ini karena tadi persoalan pajak tadi itu, atau bagaimana menurut Ibu? Iya, kekhawatiran misalnya
administrasinya mungkin menjadi lebih rumit, kekhawatiran kalau omsetnya besar nanti akan kena pajak, ya kan? Betul. Makanya secara psikologis biasanya seller tidak memaksimalkan keuntungan di marketplace karena supaya jangan sampai di atas 500 misalnya. Betul. 500 berarti sekitar 41-40 juta per bulan ya. Jadi tidak memaksimalkan di situ, tetapi ada namanya barang, karena online dan offline ini kan merupakan barang substitusi ya. Iya, betul. Kalau orang tidak menjual di online ya mereka menjual di offline, maka untuk menghindari pajak di online mungkin dia melakukan secara offline gitu, atau digital melalui platform digital yang tidak terdata di pajak seperti apa, menjual lewat WhatsApp misalnya, Facebook dan lain-lain seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali Bu. Tentunya kita akan membahas pembahasan kita kali ini sangat menarik, tentunya temanya terkait dengan literasi digital khususnya bagi para UMKM. Baik pemirsa Unas TV, tentunya terima kasih. Selanjutnya kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahu nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Baik, terima kasih pemirsa Unas TV, Anda masih bersama kami dalam program Ekonotalks. Baik Ibu, melanjutkan diskusi kita, mungkin fokusnya lebih kepada tadi UMKM tentunya, dan juga bagaimana literasi digital ini bisa diterapkan bagi UMKM terkait kebijakan baru ini. Nah, menurut Ibu sendiri, apa bentuk dukungan ataupun edukasi yang paling dibutuhkan UMKM saat ini agar kebijakan ini tidak terlalu memberatkan begitu bagi para UMKM itu sendiri? Oke, jadi edukasi atau literasi yang secara praktis dan simpel ya. Karena kita ketahui bahwa UMKM, pelaku UMKM kan beraneka ragam dari tingkat pendidikan dan segala macam. Jadi harus mereka cenderung yang lebih praktis karena waktunya mereka tidak mau buang waktu, waste of time, karena mereka mau jualan ya. Jadi yang pertama misalnya bagaimana pendampingan simulasi perhitungan pajak, ya kan, pencatatan keuangan yang baik seperti apa. Kemudian misalnya memberikan video tutorial pengolahan mengolah keuangan kayak gitu. Kemudian misalnya integrasi otomatis marketplace, kemudian ada layanan misalnya di dashboard marketplace langsung ada tekan secara otomatis, jadi simple seperti itu, tidak merepotkan. Ya, memang literasi pengajaran sederhana itu dibutuhkan masyarakat, karena tadi Ibu sempat bilang tingkatan mereka kan beda-beda gitu. Ya, jadi benar. memang pemahaman dasar yang langsung bisa dipahami dari pelaku UMKM itu sendiri. Menarik tentunya Ibu. Nah, terkait dengan apakah kebijakan pajak pada jualan online ini memang berpotensi membuat harga barang di marketplace itu akan ikut naik atau seperti apa? Jadi based on teori ya, saya kembali ke teori microeconomics bahwa kalau ada peningkatan pajak, tambahan pajak, apakah itu di pasar ya, apa itu pasarnya online atau offline, tetap akan menggeser di kurva supply and demand itu, kurva supply akan bergeser ke kiri atas, ya kan, sehingga price akan naik dan kemudian kuantiti barang yang diminta, barang dan jasa yang diminta itu akan mengalami penurunan. Artinya secara teori memang akan terjadi peningkatan harga, tetapi untuk online biasanya karena peningkatan harga ini misalnya akan mengurangi
pedagang online akan mengurangi misalnya margin keuntungannya, tidak terlalu ambil besar keuntungan supaya customernya tidak lari gitu ya, karena adanya peningkatan harga seperti itu. Nah, dari kemudahan tadi kan memang kita kalau sebagai masyarakat juga memang konsumen lebih memilih yang efisien, yang cepat dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pandangan konsumen sendiri terkait kebijakan ini, bagaimana seharusnya kita sebagai konsumen juga tidak terlalu buta terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini? Jadi kalau misalnya ya terjadi kenaikan harga, berarti kembali ke perilaku konsumen. Biasanya kalau misalnya konsumen biasanya melihat secara online harga barangnya, harganya gimana, tetapi biasanya mereka memilih tempat yang membanding-bandingkan. Jadi ada preference perilaku, mereka membandingkan mana yang lebih murah, ya kan? Maka mereka akan membeli di tempat yang murah pastinya kan. Jadi seperti itu. Jadi kemudian artinya konsumen bisa berpindah toko, apakah online atau offline. Kemudian yang tadi mencari alternatif yang lebih murah, kemudian atau menunda pembelian. Nanti tunggu deh harganya turun atau ada diskon baru beli. Tapi sekarang keep aja dulu kayak gitu kan. Nah, tadi kan terkait dengan pasti ada kenaikan harga. Apakah ini bisa mempengaruhi, mungkin bisa dijelaskan kembali terkait pengaruh perilaku belanja masyarakat terkait era digital saat ini itu seperti apa, Ibu? Kalau terjadi kenaikan harga untuk kalau case Indonesia mungkin ada perlambatannya, yang mana tetapi itu biasanya untuk trennya sekarang hanya berlaku untuk dalam jangka waktu yang pendek, tidak permanen, dan kembali akan menyesuaikan menuju keseimbangan pasar yang baru begitu. Tetapi tetap masyarakat harus melihat ini barangnya ini needed and want ya, barangnya ini mereka butuhkan atau hanya menginginkan gitu. Jadi harus membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, dan harus selektif juga apa yang dibutuhkan dan segala macam. Berarti memang masyarakat harus memang perlu juga membaca terkait dengan apa kebutuhan yang akan dicapai dengan keinginan yang memang harus dipisahkan terlebih dahulu karena ada kenaikan harga di situ. Nah, dalam sisi ekonomi sendiri, Bu, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang tentu sangat dinamis saat ini. Apakah kebijakan ini berisiko memperlambat pertumbuhan transaksi di e-commerce itu sendiri atau bagaimana? Kalau memperlambat, ya mungkin ya ada perlambatan, tetapi tidak berlangsung karena perlambatan itu akan berlangsung dalam waktu yang mungkin singkat, tetapi nanti akan kembali menyesuaikan gitu. Karena makanya seller di online atau di offline memberikan berbagai macam alternatif, apakah berupa diskon atau promo-promo dan segala macam untuk menarik kembali pembeli, seperti itu. Nah, mungkin kita spesifik terkait dengan kedepannya ya, Ibu, terkait ekonomi digital saat ini yang tadi mungkin saya sempat singgung, apakah ini akan menjadi sebuah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bagus atau seperti mungkin bisa dikhawatirkan akan cukup meredup terkait dengan kebijakan yang baru, karena memang tadi Ibu sempat sampaikan banyak masyarakat yang kurang paham terkait literasi digital. Nah, dari ekosistem bisnis ini, Ibu, bagaimana Ibu melihat dampak kebijakan ini terhadap persaingan antara toko yang menjual online dan juga toko yang menjual secara offline begitu? Jadi sebenarnya persaingan online dan offline ini sebenarnya itu saling terintegrasi ya, merupakan barang substitusi yang mana kalau misalnya barangnya tidak ada online dan ada offline, tetap makanya seller di online memberikan berbagai macam cara untuk menarik pembeli. Offline pun melakukan hal yang sama dengan kemudahan. Kalau offline kayaknya misalnya memberikan kemudahan berupa QRIS. Jadi kita belanja pakai QRIS meskipun misalnya cuma 5.000 pakai QRIS. Jadi kemudahan seperti itu yang ditawarkan offline. Nah, online mungkin berbagai macam kebijakan, apakah ada promo atau seperti apa. Jadi selama ini persaingannya itu nanti akan diminimalisir dengan tentunya adanya PMK ini, ya kan, karena selama ini kan ada kayak kenapa online seperti pajaknya tidak ini dan segala macam. Nah, dengan adanya PMK maka akan membuat menjadi setara. Jadi tidak ada lagi saling bersaing, tetapi saling terintegrasi dan saling bisa saling mendukung ke depan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Memang Indonesia harus, ke depan. ya tadi kan sempat dibilang ada unsur kesetaraan di situ Iya, supaya tidak benar. ada perbedaan antara UMKM yang jualan online dan juga UMKM yang jualan offline. Nah, apakah regulasi pajak seperti ini justru bisa membuat menurut Ibu ya, menurut dari penerapan ini, apakah ini membuat ekonomi digital Indonesia ini lebih sehat atau bisa berkelanjutan ke depannya? Ya jelas saja karena dengan penetapan pajak secara online ini kan transparan ya, kemudian dapat membuat ekonomi digital Indonesia menjadi lebih maju ke depan, di mana berdasarkan data ASEAN tadi, bahwa Indonesia sekarang mempunyai menduduki posisi pertama di Asia Tenggara mengenai nominal jumlah uang beredar di digital ya. Jadi sangat, nah ke depan pasti yang penting harus ada misalnya kepastian hukum. Kepastian hukumnya di mana aturan perlindungan konsumennya, misalnya perlindungan data pribadi konsumen harus jelas, kemudian sistem perpajakan yang jelas dan terukur, dan semua UMKM pelaku usaha harus tahu dan sudah ada pendampingan. Gitu. Nah, kalau misal tadi kan dari sisi kita sudah banyak bahas terkait UMKM itu sendiri. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri, Bu, terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan ini tuh dari akademisi menilai seperti apa begitu kebijakan ini? Apakah ini sudah cukup bagus untuk ekonomi digital ke depannya atau seperti apa? Ya jelas ini merupakan suatu kebijakan yang bagus karena dengan adanya kebijakan pajak untuk online akan membuat ekonomi digital Indonesia naik kelas istilahnya kan, terjadi penyelesaian-penyelesaian lebih terarah dan segala macam, dan kedepannya perekonomian digital menjadi lebih bagus, lebih terarah dan bisa saja mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yang menjadi sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Jadi ya seperti itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, tadi kalau misal by data bahwasanya penerapan ini kan akan diterapkan ketika pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6%. Benar. Dari Ibu sendiri, apakah ini akan menjadi suatu yang realistis ketika kebijakan ini diterapkan akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Benar. Karena yang tadi bahwa perilaku masyarakat sekarang lebih cenderung online. Jadi kemungkinan besarnya ke depan jumlah uang yang berputar di e-commerce pasti akan mengalami peningkatan. Maka pemerintah juga tidak harus membuat kebijakan PMK 335 ini untuk mencegah adanya shadow ekonomi. Peluang ekonomi yang tidak digarap begitu, yang bisa menjadi sumber pendapatan negara, dan jumlahnya sangat besar karena dari total pelaku UMKM lebih berapa begitu, tetapi yang menyetor cuma 600-an padahal lebih 1.000 lebih dari itu sebenarnya, lebih dari seperduanya yang belum menyetor gitu. Jadi potensinya sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Luar biasa sekali tentunya. Mungkin terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pelaku usaha digital dan juga masyarakat agar bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin maju ke depannya? Mungkin bisa disampaikan. Jadi perkembangan ekonomi digital itu akan meningkatkan pastinya pendapatan negara, dan anggap bagi pelaku usaha, pajak bukan kewajiban, tetapi suatu proses naik kelas ya, naik menjadi bisnis yang lebih transparan, mempunyai kepatuhan hukum, dan tentunya harus ada kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan marketplace. Jadi harus terintegrasi kolaborasi yang bagus sehingga prospek ekonomi digital Indonesia bisa lebih maju dari kondisi saat ini. Demikian. Ya, luar biasa sekali Bu dari closing statement yang disampaikan. Tentunya harapan besar ya terkait dengan kebijakan ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi digital yang semakin teratur di Indonesia. Benar. Baik, tentu pemirsa Unas TV, terima kasih Anda telah membersamai kami dalam program Ekonotalks. Untuk itu, saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.